Fakta menarik tentang api surgawi. Api surgawi yang terlahir dari kekuatan langit dan juga bumi memang tidak jelas dari mana api ini berasal. Ya, mungkin saja sudah ada sejak awal terbentuknya benua Doki. Setelah jutaan tahun, api-api ini mengalami evolusi hingga memiliki kecerdasannya masing-masing. Bahkan ada juga yang sampai berwujud manusia dan itu disebut dengan roh api. Gokilnya lagi, mereka bisa berkultivasi dan menggunakan teknik layaknya manusia. Ya, walaupun tidak semua api surgawi bisa seperti ini dan memiliki wujud manusia. Cuman mereka memang tidak bisa berkembang disebabkan mereka bukanlah makhluk hidup seperti kita layaknya manusia. Kekuatan api-api ini jauh lebih kuat daripada api apapun. Terdapat ada 23 api surgawi di benua Doki ini. Yang pertama adalah Emperor Prime atau yang disebut dengan Kaisar Api. Ada juga yang memanggilnya sebagai Dian. Yang disebut dengan api nomor 1 ini sebenarnya memang tidak ada. Siapa juga yang bisa melewati kejamnya proses melahap api surgawi dan berhasil melahap semua api surgawi yang ada? Maka dia disebut sebagai Kaisar Api. Dikabarkan Kaisar kuno Tuse adalah Kaisar Api sebelumnya. Dan sosok tua ini menggunakan jubah berwarna gelap dengan rambut cerah berwarna 21 warna. Catatan kuno menyebutkan bahwa ada 2 matahari yang muncul di langit benua Doki ketika Kaisar kuno Tuse ini bisa melangkah ke langkah Dodi atau tahap Kaisar. Lautan api yang tidak berujung turun dari langit menyelimuti lebih dari ratusan ribu mil, bahkan sampai setengah benua Doki ini dilahap oleh api. Setelah dewa api itu turun ke bumi, dia juga mendapatkan gelar Dodi pertamanya. Pada saat itu orang-orang menyebutnya sebagai Kaisar kuno Tuse. Dan banyak juga yang menganggap bahwa dia bukanlah manusia. Peringkat kedua api surgawi, yaitu Nihility Devouring Flame. Atau bisa disebut dengan api pelahap ketiadaan, Suwu Tuanyan. Kemampuannya adalah menelan segalanya. Bisa melahap garis atau darah keturunan Dodi. Api gelap ini dikenal sebagai Nihility Devouring Flame yang terlahir di dalam ketiadaan. Tidak memiliki penampilan untuk dilihat dan tidak ada bentuk untuk digenggam. Ketika dia muncul, dia memiliki wujud manusia dengan hanya sepasang bola mata hitam saja. Dia juga memancarkan aura yang sangat kuno. Api ini sangatlah misterius, mampu melahap langit dan bumi. Memiliki kemampuan untuk menelan segalanya. Kemampuan untuk melahap garis keturunan Dodi didapatkan setelah dia membunuh kepala klan Hang. Pemiliknya adalah Hun Tiandi atau Hunzu atau klan Han. Peringkat ketiga api surgawi, Purifying Demonic Lotus Flame. Atau bisa disebut juga dengan api pemurnian teratai iblis. Di dalam catatan kuno menyebutkan, bulan kembar akan muncul secara bersamaan dengan 9 bintang yang sejajar. Pasang surut langit dan bumi, api itu akan turun ke dunia. Hutan dan pegunungan yang asri dalam radius 500 km akan menunjukkan distorsi yang sangat hebat. Dan dalam sekejap berubah menjadi gurun dan juga lautan magma yang sangat luas. Api ini berwarna putih susu. Tubuh aslinya memang berwarna merah muda jika dia berwujud sebagai manusia. Dia menggunakan jubah putih dengan simbol aneh pada dahinya. Kemampuannya adalah pemurnian, menggunakan emosi, ilusi, dan juga babu api. Kemampuannya untuk membersihkan segala sesuatu objek yang disentuhnya akan dimurnikan menjadi ketiadaan atau musnah. Menggunakan emosi orang lain sebagai sumber untuk membentuk api iblis ke dalam tubuh seseorang. Saat api iblis ini muncul di tubuh seseorang, maka jiwa mereka akan dibakar menjadi ketiadaan.
Dan inilah yang disebut dengan budak api, yaitu kemampuan dari api Purifying Demonic Lotus Flame. Di mana jika ada seseorang kultivator yang ingin memurnikannya, tapi kemampuan dan kekuatannya di bawah api Purifying Demonic Lotus Flame, maka jiwanya akan dibakar habis oleh api ini, hingga akhirnya dia tidak memiliki jiwa dan menjadi budak dari Purifying Demonic Lotus Flame. Dia juga mendapatkan kemampuan ilusi dari orang suci yang bernama Jing Lian Yaoseng, Demonic Lotus Sign. Pemilik sebelumnya, dia pernah melepaskan skill ini dan menutupi seluruh kota di dalamnya, hingga membuat jutaan orang di seluruh kota ini hidup di dalam ilusi selama berabad-abad. Orang-orang di dalam kota itu merasa seolah-olah mereka telah hidup selama berabad-abad. Setelah kabut menyebar, barulah mereka menyadari bahwa pengalaman hidup ratusan tahun ini hanyalah sebuah ilusi saja. Kultivator yang telah dikendalikan oleh api iblis ini disebut dengan budak api. Cuman beberapa api surgawi memang sangatlah kuat dan memiliki kemampuan seperti itu. Api ini juga memiliki kemampuan memurnikan segala jenis energi untuk dapat digunakan oleh pemiliknya. Peringkat api surgawi keempat, yaitu Golden Emperor Sky Burning Flame, api pembakaran langit Kaisar Emas, Xin Di Feng Tianyan. Kemampuannya adalah membakar doki, langit, dan juga langit buatan, atau yang disebut dengan perisai langit. Api ini berwarna emas dan diturunkan dari generasi ke generasi oleh klan Gu. Legenda mengatakan bahwa pengguna pertama dari api ini, dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya hingga mampu secara instan membakar langit di ruangan kehampaan seluas ribuan kilometer yang digunakan dengan kekuatan seseorang Daoseng saja. Pemilik dari api ini adalah klan Gu, yaitu Gu Yuan. Mungkin kita juga sudah tahu bahwa api ini digunakan oleh Sun Er sekarang. Dan jika Sun Er berhasil memaksimalkan kemampuan dari api ini, maka dia akan bisa membakar langit hingga seluas ribuan kilometer. Keren kan? Kita lanjut ke api surgawi kelima, Living Spirit Flame, atau disebut juga dengan api roh hidup. Kemampuannya memiliki kekuatan hidup, mampu memberikan kehidupan baru untuk menghidupkan kembali mayat yang telah mati, dengan syarat dia masih memiliki jiwa. Yang keenam adalah api penghancur 8 tanah, atau disebut juga dengan Eight Ways Destruction Flame. Kemampuannya adalah untuk menghancurkan 8 elemen bumi. Api ketujuh dari api surgawi, yaitu adalah Nine Early Golden Aestheter Flame, atau disebut juga dengan naga emas kuno. Api ini memiliki warisan dari naga emas kuno. Kekuatannya sangat luar biasa dan juga mematikan. Api ke-8 yaitu Red Lotus Flame, api teratai merah. Dia memiliki kekuatan yang menyerupai teratai merah dan mampu membakar segala sesuatu menjadi abu. Peringkat ke-9 api surgawi yaitu 3000 Burning Flame, atau disebut juga dengan api 3000 bintang. Api surgawi ini terlahir dari cahaya bintang-bintang dan penemunya adalah leluhur suku naga Poid kuno. Kemudian dia meletakkan sebuah segel naga di api surgawi tersebut saat dia masih bayi. Dan itulah yang menyebabkan api surgawi 3000 bintang ini berwujud seperti naga. Api ini dikabarkan berada di wilayah bintang menara Pil atau Pil Tower di daratan tengah Central Plain. Api surgawi ini berwujud seperti naga raksasa berwarna ungu hitam yang sangat besar dengan panjang yang tidak terduga. Pemiliknya tentu saja nanti akan bisa dimurnikan oleh Xiaoyan melalui pertandingan jiwa di dalam wilayah bintang selama setengah tahun lebih. Kemudian dia bisa menyerapnya dengan menggunakan segel naga dan memurnikannya. Api ini juga bisa digabungkan dengan api Grand Lotus Flame, Fallen Heart Flame, dan juga 3000 Burning Flame. Efek gabungan ini akan meningkatkan kultivasi Xiaoyan
dari Dozong bintang 4 hingga meroket ke Dozong bintang 9 tahap akhir. Manfaat: bisa membantu mengembalikan tubuh seseorang yang telah terluka parah selama seseorang tersebut masih memiliki sisa jiwa dan seutas benang kehidupan. Selama seseorang yang memiliki api surgawi ini di tubuhnya, maka dia bisa dibilang sebagai seseorang yang abadi. Karena api ini membuat tubuh itu tidak mudah mati. Api surgawi tersebut juga bersifat abadi. Selama api surgawi ini mendapatkan cukup cahaya bintang-bintang yang diserapnya, maka api ini akan membuat tubuh si penggunanya ini susah untuk mati. Siap-siap Xiaoyan menjadi seseorang yang abadi ketika dia memurnikan api ini. Kita lanjut ke peringkat api ke-10 dari api surgawi. Peringkat 10 api surgawi, Nine Early Wind Flame. Api angin 9 gaib. Api ini memiliki angin gaib yang menakutkan, mampu menghancurkan segalanya dengan kekuatan anginnya. Yang ke-11 adalah Bone Chilling Flame, api tulang dingin, di mana kita semua tahu bahwa Bone Chilling Flame ini dimiliki oleh Yalao. Api ini menggabungkan elemen es dan juga api di dalam satu tubuh atau bentuk, memiliki kekuatan dingin untuk membekukan segalanya yang disentuh olehnya. Api ini terlahir di tempat yang paling dingin, di mana Yalao menemukannya di tempat yang sunyi, sepi, dan dingin. Kalau kita bahas sampai detail, itu bakalan lama sekali. Dan kalau misalkan kalian suka tentang pembahasan api surgawi ini, maka kalian ketik komentar di bawah. Nanti gue bakalan cari yang lebih komplit lagi. Karena mungkin jika kita jelasin satu demi satu dengan detail, itu durasinya akan sangat panjang sekali. Kita lanjut ke api peringkat ke-12 dari api surgawi, Nine Dragon Lightning Flame, api 9 naga petir. Api ini memiliki kekuatan petir yang mengerikan, terdiri dari 9 nyala api dengan elemen petir yang mematikan. Api ke-13 dari api surgawi. Api ini disebut dengan Turtle Spirit Early Flame atau api bumi kura-kura. Memiliki bentuk seperti kura-kura karena dia berasal dari roh kura-kura dan dia memiliki elemen bumi, memiliki kekuatan meluluh lantahkan dan mampu mengendalikan tanah. Api ke-14, api Fallen Heart Flame atau yang disebut dengan api jatuh. Api ini terbentuk dari hati yang terjatuh ke dalam kegelapan, memiliki kekuatan yang berbahaya dan sulit untuk dikendalikan, di mana kita tahu bahwa Xiaoyan telah memurnikan api ini dan sudah mendapatkannya. Yang ke-15 dari api surgawi, yaitu Heart of the Sea Flame, api hati laut. Api ini berasal dari kedalaman laut, memiliki kekuatan yang terkait dengan air dan juga ombak yang dapat menghancurkan segalanya. Api ke-16 dari api surgawi, yaitu Flaming Cloud Water Flame, api awan menyala air. Aneh sekali kalau di bahasa Indonesia kan. Api ini menggabungkan elemen api dan juga air dari satu tubuh, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan sulit untuk dipadamkan dan juga dipahami. Karena api ini berada di dalam laut, jadi sangat sulit untuk dipadamkan dan dia juga memiliki elemen air. Sama seperti mungkin Heart of Sea Flame, tapi tidak tahu juga karena deskripsinya seperti itu. Kita lanjut ke peringkat ke-17 dari api surgawi, Volcanic Mountain Stone Flame, api batu gunung vulkanik. Api ini terkait dengan gunung berapi dan batu vulkanik, memiliki kekuatan ledakan dan panas yang mematikan. Peringkat ke-18 dari api surgawi, Wind Fury Dragon Flame, naga api amarah angin. Api ini berasal dari gurun kuno. Ketika diaktifkan akan membentuk bentuk tornado dan dengan gabungan api dan juga angin. Peringkat ke-19 dari api surgawi, yaitu Grand Lotus Core Flame, yang disebut juga dengan api inti teratai hijau. Api ini terbentuk dari bagian terdalam bumi, memiliki kekuatan yang terkait dengan elemen tanah dan juga teratai hijau.
Peringkat api surgawi ke-20, Dragon Phoenix Flame atau yang disebut dengan naga Phoenix. Api ini merupakan kombinasi dari kekuatan naga dan Phoenix, memiliki kekuatan yang mematikan dan sangat spektakuler. Peringkat 21 api surgawi yang disebut dengan Sikwai Reincarnation Flame atau yang disebut juga dengan api 6 sisi reinkarnasi. Api ini terkait dengan reinkarnasi dan memiliki 6 sisi yang melambangkan situs kehidupan. Maaf, siklus maksudnya. Peringkat ke-22 api surgawi yaitu 10,000 Beast Flame atau beast buruk. Api 10.000 makhluk. Kenapa jadi api 10.000 makhluk? Jorwai anjing PTR Anggus. Api ini diperoleh dengan kekuatan dari 10.000 makhluk, memiliki kekuatan yang beragam dengan kompleks. Api terakhir di peringkat 23 api surgawi, Swan Yellow Flame. Api kuning Swan. Api ini berwarna kuning yang kuat dan juga misterius, memiliki kekuatan yang sangat sulit untuk dijelaskan dan juga dipahami. Dan itulah ke-23 api surgawi beserta dengan kemampuannya. Untuk kalian yang mau lebih detail lagi segala macam silahkan komen di bawah. Yang tahu tentang api surgawi juga contohnya yang kurang-kurang dari gue silahkan di komen di bawah. Dan sebenarnya ada beberapa api surgawi yang mungkin akan lebih panjang jika diceritakan karena ada sejarah dan tek-tek bengeknya mungkin ya di sana, dimana gue cuman kasih beberapa api surgawi yaitu terakhir di 3000 Burning Flame. Sebenarnya ada juga Bone Chilling Flame, dari mana dia berasal dan seperti apa tek-tek bengeknya banyak sekali. Karena durasinya juga mungkin akan sangat panjang sekali kalau kita bahas satu persatu secara detailnya, maka gue jelasin dengan secara simpel saja. Tapi untuk kalian yang tertarik dengan info api surgawi yang lebih detail lagi, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti gue bakalan bikinin mungkin satu api surgawi satu episode. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Oh ya, gue lupa, ini adalah tentang api surgawi di tahun 2023. Info api surgawi di tahun 2023. Mungkin kita tidak tahu juga kalau nanti di tahun berikutnya akan ada info api surgawi yang lainnya yang akan muncul. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.